Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khurul Azhar Saputra dari kelas 11 Otomasi 3. Nah, di sini kita akan membahas resum PBM pada hari Selasa. Nah, di sini pada PBM hari Selasa itu kita membahas tentang silinder, solenoid velvet 5/2 serta jenis-jenisnya dan flow control valve dan reed switch sensor. Nah, jika kawan-kawan penasaran, kawan-kawan bisa simak pada video berikutnya. Nah, di sini ada silinder. Silinder pengertiannya ialah silinder merupakan perangkat yang mengubah energi dari fluida, umumnya udara bertekanan dalam pneumatik, menjadi gerakan mekanis. Biasanya gerakan linear ini secara bolak-balik. Nah, di sini juga ada jenis-jenis silinder. Yang pertama itu ada silinder kerja tunggal atau single acting silinder, memiliki satu port udara. Udara bertekanan mendorong piston ke satu arah dan pegas internal atau beban eksternal mengembalikannya ke posisi semula. Yang kedua itu ada silinder kerja ganda atau double acting silinder, memiliki dua port udara. Udara bertekanan digunakan untuk mendorong piston maju dan juga untuk menariknya mundur, memberikan kontrol gerakan kedua arah. Nah, yang ketiga itu ada silinder teleskopik yang memiliki beberapa bagian tabung yang dapat memanjang keluar secara berurutan, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan gerakan panjang dalam ruang pemasangan yang ringkas. Nah, yang terakhir itu ada silinder tanpa batang. Piston terhubung ke kereta eksternal melalui mekanisme magnetik atau mekanis menghemat ruang karena tidak ada batang piston yang menonjol ke keluar. Nah, di sini juga ada bagian-bagian dari silinder. Yang pertama itu ada rod cover atau penutup batang piston. Berfungsi untuk menutup bagian silinder tempat batang piston keluar masuk serta menjadi tempat dudukan bus atau rod packing. Yang kedua ada bus atau bushing, sebagai bantalan yang menuntun gerakan batang piston agar tetap lurus dan mengurangi gesekan antara batang piston dengan rod cover. Nah, yang ketiga itu ada rod packing atau seal batang. Di sini dia berfungsi mencegah kebocoran udara di sekitar batang piston saat piston bergerak maju atau mundur. Nah, yang keempat itu ada piston rod atau batang piston, menghubungkan piston dengan beban luar dan meneruskan gaya hasil tekanan udara untuk melakukan kerja mekanik. Yang kelima itu ada tube atau tabung silinder. Di sini dia berfungsi sebagai tempat udara bertekanan bekerja pada piston untuk menghasilkan gerakan maju dan mundur. Yang keenam itu ada T-rod atau baut pengikat. Nah, di sini dia berfungsi sebagai mengikat dan menahan seluruh komponen silinder, yaitu head cover, rod cover, dan tube, agar tetap kokoh dan tidak terlepas saat bekerja. Nah, yang ketujuh itu ada head cover, penutup kepala silinder. Nah, di sini dia berfungsi sebagai menutup bagian depan silinder dan menjadi tempat masuk atau keluarnya udara bertekanan pada sisi depan piston. Yang ke-8 itu ada piston atau piston utama ya. Nah, di sini dia bekerja sebagai komponen utama yang bergerak maju dan mundur di dalam tabung akibat tekanan udara yang menghasilkan gaya dorong atau tarik. Nah, yang ke-9 itu ada piston packing atau seal piston. Dia berfungsi sebagai mencegah kebocoran udara di antara ruang depan dan belakang piston agar tekanan dapat bekerja dengan maksimal. Nah, yang terakhir itu ada piston magnet atau magnet piston. Nah, di sini dia sebagai mendeteksi posisi piston secara non kontak melalui reed switch yang dipasang di luar tabung silinder. Nah, di sini juga ada jenis-jenis silinder, yaitu ada single acting silinder, ada double acting silinder, ada rodless silinder, atau ada T-rod, ada tandem silinder, ada magnetic silinder, ada rotary, dan ada multi position. Ini juga ada solenoid valve 5/2 atau katup solenoid 5/2 arah. Solenoid valve adalah katup elektromekanis yang menggunakan energi listrik untuk mengontrol aliran fluida atau udara dalam sistem pneumatik secara otomatis.
Notasi 5/2 menunjukkan katup memiliki 5 port lubang dan 2 posisi pengoperasiannya. 5 port tersebut biasa terdiri dari 1 port supply atau udara masuk, 2 port bekerja menuju silinder, dan 2 port pembuangan. 2 posisi memungkinkan katup untuk mengalirkan udara ke salah satu sisi silinder sambil membuang udara dari sisi lainnya dan sebaliknya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis solenoid valve 5/2. Yang pertama itu ada single solenoid, memiliki satu kumparan solenoid. Ketika dialiri listrik, katup berpindah posisi. Ketika listrik mati, katup kembali ke posisi semula, biasanya menggunakan pegas. Nah, yang kedua itu ada double solenoid. Nah, di sini dia memiliki 2 kumparan solenoid di kedua sisi. Listrik pada satu solenoid menggerakkan katup ke satu posisi, dan listrik pada solenoid kedua menggerakkan ke posisi lainnya. Katup akan tetap pada posisi terakhirnya atau fungsi memori mekanis saat listrik padam. Nah, di sini juga ada flow control valve, katup pengatur aliran. Flow control valve digunakan untuk mengatur laju aliran fluida atau udara dalam sirkuit pneumatik atau hidrolik. Nah, di sini dia memiliki fungsi utama yaitu mengontrol kecepatan gerakan aktuator dengan mempersempit atau memperbesar bukaan saluran udara. Nah, di sini juga ada jenis-jenis flow control valve. Nah, yang pertama itu ada one way flow control valve atau katup pengatur aliran satu arah. Hanya mengatur aliran udara pada satu arah, misal saat silinder memanjang, sementara membiarkannya aliran penuh pada arah sebaliknya saat silinder menarik kembali. Nah, yang kedua itu ada two-way flow control valve atau katup pengatur aliran dua arah. Nah, di sini dia mengatur aliran udara di kedua arah secara simetris. Nah, di sini juga kita melanjutkan materi yaitu reed width sensor atau sensor saklar buluh. Reed width sensor adalah komponen sensor yang bekerja berdasarkan medan magnet. Sensor ini terdiri dari 2 bilah logam tipis atau reed yang tertutup rapat di dalam tabung kaca berisi gas insert untuk mencegah karat atau oksidasi. Ketika medan magnet mendekati sensor, kedua bilah logam tersebut akan tertarik dan saling menempel sehingga menghubungkan rangkaian listrik on. Saat magnet dijauhkan, bilah logam kembali terpisah dan rangkaian menjadi terputus atau off. Di sini juga ada cara kerja reed switch sensor. Dia menggunakan medan magnet untuk menggerakkan 2 bilah logam ferromagnetik di dalamnya. Ketika medan magnet mendekat, bilah-bilah logam akan saling tertarik dan bersentuhan, menutup sirkuit listrik. Sebaliknya, saat medan magnet menjauh, bilah-bilah akan kembali terpisah dan sirkuit terbuka kembali. Nah, segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kawan-kawan penasaran, kawan-kawan bisa like, komen, dan subscribe channel saya. Nah, sini saya undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.